Drop it. Lumayan oke nih. Lama ya Pak di Jombang. Jadi posisi Pak Camat juga harus bisa menengahi kalau Gimana caranya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. banyak mall juga. Banyak mall, ya banyak juga para dikala terkendala kita juga harus sabar. Pada intinya di situ. Oleh karena itu apa yang kita ketika kami melaksanakan sosialisasi pembangunan. Kenapa kalau keinginan nggak mungkin? Saya itu karena kebutuhan masyarakat yang paling urgent. Lewat tempatnya nggak ada, mampir ke rumah, mampir ke pasar, mampir ke kantor itu. Harusnya sampah ini kan tidak ada. Kenapa ada? Kan dinas lingkungan hidup tidak ya. Insya Allah sekarang ini juga program Kecamatan Jombang mendata dari usulan yang dilakukan. Yang didapat dari Pak Haji. Iya, Karena emang pengalaman yang cukup lama. 17 mengajar juga di Madrasah 85 sampai 95, 10 tahun. ya, bahkan dengan tambahan kemarin itu. Sementara ternyata itu juga bisa mencairkan suasana. Iya, bisa mengatasin semua. Buat pelayanan kami di kecamatan. Dan insya Allah saya juga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, apa kabar? Kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini saya sudah kedatangan tamu Pak Camat Jombang, Aha Junaidi. Pada sore kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Pak Haji Junaidi. Beliau adalah Camat Jombang. Sekarang di Jombang ya Pak? Ya, sekarang di Jombang. Sekarang di Jombang. Dulu pertama kali ketemu masih di Camat Ciwandan. Gimana nih Pak kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, insya Allah sehat, insya Allah juga baik, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan juga semuanya lancar. Yang selama ini juga alhamdulillah kami telah melaksanakan kegiatan di Kecamatan Jombang juga alhamdulillah tidak ada kendala. Iya, luar biasa soalnya kalau Pak Haji ini. Karena dari dulu kinerjanya lumayan oke nih. Lama ya Pak di Jombang Pak? Di Jombang Mei ini 3 tahun saya. 3 tahun. Pas 3 tahun. Sebelumnya di Ciwandan? Sebelumnya saya Camat Citangkil. Kemudian mutasi ke Camat Ciwandan, mutasi lagi ke Jombang. Jadi pengalaman jadi camat udah di 3 tempat ini. 3 wilayah. 3 wilayah. 3 wilayah pasti memiliki karakter yang berbeda-beda ya Pak, antara Citangkil, Ciwandan, sama Jombang. Oh iya, jelas. Karakternya jelas berbeda karena kondisi penduduknya juga mayoritas kalau di Ciwandan, Citangkil itu hampir sama karena sama-sama berbasis industri. Sementara kalau di Jombang itu kan perdagangan. Oleh karena itu karakter dan perlakuannya juga berbeda. Kalau masak industri itu keras, kalau di masyarakat pedagang itu lemah lembut. Tapi banyak maunya juga biasanya. Biasa, ya sekalipun lemah lembut juga biasanya justru yang begitu itu yang kadang-kadang ketahuannya itu ketika sudah mengakar. Nah, itu. Kalau ada masalah. Jadi posisi Pak Camat juga harus bisa menengahi kalau ada masalah di lingkungannya. Oh iya, saya seorang camat punya kepanjangan sendiri. Camat itu bekerjanya tidak cukup dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, tetapi camat itu juga kepanjangan dari cerdas, amanah, dan taat. Cerdas, amanah, dan taat. Taat itu luar biasa dia. Cerdas sesuai dengan visi misi Cilegon nih sekarang, Cilegon cerdas. Iya. Berarti sekarang Jombang juga Jombang cerdas. Jombang cerdas. Amanah dan taat. Amanah dan taat. Ya, menurut Bapak nih, kenapa nih harus cerdas? Filosofinya mungkin Pak? Filosofinya karena memang kita hidup itu dibutuhkan kecerdasan. Karena setiap aturan itu juga kadang-kadang butuh kebijaksanaan. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan aturan dan ada warga masyarakat yang butuh kebijakan dari seorang pimpinan, disitulah kecerdasan kita harus bermain. Nah, iya benar. Iya, kenapa? Karena tadi itu, kalau kita hidup ini melanggar aturan, tentunya kan ada larangan-larangan tersendiri.
Oleh karena itu bagaimana caranya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, kemudian kami juga melakukan tidak melanggar aturan. Disinilah kecerdasan dibutuhkan untuk mengatasi dan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Berarti tidak melanggar, artinya harus taat juga, amanah. Iya, harus amanah. Harus amanah dan kemudian taat juga. Harus taat juga. Bukan berarti saya mengajarkan melanggar aturan. Tapi tadi itu, karena kita butuh seorang pemimpin itu harus bijaksana. Maka ketika saya mengeluarkan kebijakan, tentunya dengan pengalaman kecerdasan itu yang harus kita pakai. Kenapa? Karena keberhasilan saya di Citangkil tidak mungkin akan saya bawa keberhasilan Citangkil itu ke Jombang. Kenapa? Karakter masyarakatnya berbeda. Jadi harus bisa membaca kondisi masyarakat ya? Iya. Harus bisa membaca kondisi masyarakat, sementara kalau Jombang itu masyarakatnya sangat majemuk, baik itu dari budaya, dari agama, juga dari bahasa. Apalagi Jombang kayak sentral tempat pusat perdagangan di kota Cilegon. Metropolisnya kota Cilegon adalah Jombang. Jombang ya, banyak mall juga. Banyak mall, ya banyak juga para pendatang, penduduk siang, penduduk malam. Berbeda. Iya. Karena kalau penduduk siang itu kan mendatangkan para pedagang, yang para pedagang di pasar Keranggot, yang di mall juga tidak semuanya warga masyarakat Cilegon. Iya, mereka bekerja di Cilegon. Mereka bekerja di Cilegon, pagi datang, sore pulang. Ada juga yang pegawai seperti PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad, maksudnya PJKA. Bisa aja masih tetap bisa ngelucu nih kalau sama Pak Haji. Iya. Di Jombang. Berarti kan resepnya apa sih Pak? Biar kita tuh kadang, saya sebagai masih anak muda nih, kerja aja masih angin-anginan gitu. Kadang nggak semangat, kadang nggak gitu. Pasti kan Bapak udah ngalamin dong. Ada Jadi pada intinya pertama kita melaksanakan pekerjaan itu pertama kita harus melaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah kita terima juga dengan syukur. Kemudian dikala ada kendala-kendala tertentu dalam rangka meraih keinginan, dikala terkendala kita juga harus sabar. Pada intinya di situ. Oleh karena itu apa yang kita lakukan akan terasa ikhlas, ringan, enjoy, tidak ada tekanan dan tidak tertekan. Sekalipun sewaktu-waktu memang saya harus menekan. Wah, seperti apa nih yang harus menekan itu Pak? Ya tentunya karena istri saya juga kalau nggak ditekan nggak mau. Iya juga sih. Iyalah. Dengan kondisi begitu kan sangat dibutuhkan. Plus minusnya dalam kehidupan sangat dibutuhkan. Tidak semuanya harus lembek, tidak semuanya juga harus keras. Sewaktu-waktu juga harus lembek, sewaktu-waktu juga lembek harus ketemu lembek, keras harus ketemu keras. Padahal yang nikmat itu lembek ketemu keras, kan gitu. Berarti harus menemukan atau memahami suasana. Iya. Suasananya apa nih untuk bisa memposisikan gitu. Iya, karena tadi tuh, karena saya harus tahu latar belakang masyarakat yang di Kecamatan Jombang, saya katakan sangat majemuk, sangat berbeda-beda dalam budaya, termasuk juga dalam agama. Tetapi dalam satu keinginan kadang-kadang sama dari dua budaya itu diinginkan dengan mereka. Contoh, ketika kami melaksanakan sosialisasi pembangunan, kan saya tidak harus membedakan bahwa ini adalah masyarakat luar, tidak harus dibangun dan sebagainya. Kenapa? Karena saya istilah di sana itu melaksanakan kegiatan pembangunan wilayah, bukan pembangunan manusia. Oleh karena itu melalui pembangunan wilayah itu juga tidak ketinggalan kami masukkan pembinaan mental kemanusiaannya agar masyarakat yang dari luar Cilegon bisa memahami kondisi Cilegon, masyarakat Cilegon juga memiliki terhadap warga masyarakat yang di luar Cilegon. Mantap. Pak, di masyarakat kan pasti banyak ya keluhan-keluhan masyarakat. Ada yang pengennya cepet, ada yang urgenitasnya juga kayak gitu. Nah, untuk bisa menyikapi atau mendengar aspirasi mereka ini seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh Pak Camat gitu? Pertama saya dengar keinginannya apa warga masyarakat itu. Kemudian juga saya tata, saya identifikasi masalahnya ini apa. Nah setelah itu kami melaksanakan kegiatan itu bukan melaksanakan keinginan masyarakat, tetapi kebutuhan masyarakat yang saya laksanakan. Kenapa? Kalau keinginan nggak mungkin, saya seorang camat tidak punya kebijakan,
hanya mengusulkan, kemudian saya memberikan seluruh keinginan masyarakat, nggak mungkin. Tetapi karena yang saya lakukan adalah dan saya berikan itu adalah atas dasar kebutuhan masyarakat, maka kami dapat membaca. Masyarakat ini mintanya pembangunan drainase. Padahal maunya di situ dari hulu sampai hilirnya, dari hilir sampai hulunya juga kan nggak ada. Sementara masyarakat yang satu minta pembangunan solokan itu karena memang terputus. Dari hulu ada tapi tidak sampai hilir. Contoh, umpamanya dengan adanya pembangunan yang sekarang dilaksanakan di wilayah Mesigit, ini yang ada mall yang di belakang itu. Dulu tuh ada saluran. Saluran itu terbuka, maka dulu tuh nggak pernah banjir. Nah, kemarin ini masyarakat Mesigit semuanya minta ketika rapat, minta dibangun drainase dan sebagainya. Tetapi saya punya skala prioritas karena dasarnya saya melaksanakan pembangunan itu karena kebutuhan masyarakat yang paling urgent nih apa, maka ini yang saya dulu. Gitu ya. Bagaimana caranya saya melakukan pendekatan dengan Pak Lurah, dengan juga masyarakat yang lain untuk agar cor yang terbangun di atas saluran air itu bisa dibongkar dulu, kemudian bisa ditinggikan. Nah, salah satunya kan masalah banjir juga ya di Jombang, yang cukup mengkhawatirkan. Setiap kali datang pasti kan masyarakat ini nih sampai curhat ke media sosial. Pasti kan sampai juga lah ke Pak Camat gitu. Sampai ya. Artinya gini, kalau masalah banjir itu pertama memang betul di situ kurang tersedianya saluran air. Tetapi itu juga karena faktor alam juga, karena memang debit hujan sekarang ini tidak terhitung, yang sehingga kadang-kadang siang panas, nggak taunya jam 5 banjir jeger-jeger, yang sehingga terjadilah genangan air. Jadi kalau saya menyimpulkan sebetulnya secara pengertian banjir itu sendiri sebetulnya di Jombang belum ada. Yang ada itu air mau lewat, tempatnya nggak ada, mampir ke rumah, mampir ke pasar, mampir ke kantor. Kalau saja nanti solokan itu sudah semuanya terbangun, drainase sudah rapi semuanya, saya kira nggak ada banjir, nggak ada air mampir. Sekarang mereka dari gunung mau rekreasi ke kota, jalannya tersumbat. Karena jalannya tersumbat, otomatis dia mampir kanan kiri. Gitu. Kebetulan sebelah kanannya penduduk, kemudian sebelah kirinya juga pedagang dan sebagainya, yang sehingga kesannya banjir. Padahal air mampir saja. Kenapa saya katakan air mampir? Karena nggak lama. Nggak nyampe 3 jam, 1 jam juga kemudian udah surut lagi. Berarti kan mampir. Sama dengan orang mampir sama minep. Kalau minep kan 24 jam, kalau mampir paling 1 jam 2 jam habis kopi kan pergi. Gitu. Persoalan air mampir ini kan Pak bukan hanya urusan drainase aja ya, tapi kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat buang sampah deh gitu. Kalau saya bicara kesadaran masyarakat, tentunya ini ada berbagai aspek yang juga harus memberikan pengertian kepada warga masyarakat. Kenapa? Karena kecamatan ini adalah orang yang menikmati dari apa yang dilakukan oleh UPD-UPD yang lain. Seperti Dinas Lingkungan Hidup. Harusnya sampah ini kan tidak ada. Kenapa? Dinas Lingkungan Hidup ada yang ngangkut. Solokan tidak harus banyak sampah. Kenapa? Karena ada PU pengairan. Sampah dikala masih ada di sungai, tugasnya adalah, tanggung jawabnya adalah PU pengairan. Ketika sudah di darat, pengangkutannya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena sampah itu adanya di masyarakat Kecamatan Jombang, maka kecamatan lah yang seolah-olah harus bertanggung jawab. Nah itu. Kan gitu tuh. Nah, untuk tapi itu saya tidak mungkin, semua itu juga sudah saya laksanakan. Baik kerjasama dengan pasar, kerjasama juga dengan warga masyarakat dengan gotong royong, kerjasama juga antar instansi, pemerintah, kecamatan, kelurahan, mengadakan jumsi dan sebagainya, itu semuanya sudah kami lakukan. Tapi lagi-lagi persoalan air yang ada di wilayah kota Jombang, di kecamatan Jombang itu karena bukan luapan sungai, bukan luapan apa-apa, tetapi karena terjadinya banjir yang debit airnya sangat besar. Ya, berarti tetap ada konsolidasi untuk melakukan mengatasi masalah ini kan tidak sendiri ya, tidak bisa dibebankan ke Pak Camat doang, tapi harus tidak bisa dibebankan dengan camat saja, tidak bisa juga menyalahkan Dinas Lingkungan Hidup, tidak bisa juga mengkambing hitamkan pemerintah.
Karena semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, semuanya sudah upaya. Bagaimana caranya agar di wilayah sini, kalaupun tidak banjir, dapat mengurangi debit air yang masuk. Maka melalui Pokmas sudah kami bangun itu per kelurahan itu ada yang 10 titik, ada yang 11 titik di lingkungannya adalah serapan air. Sumur serapan itu sudah dibangun melalui Pokmas. Itu pembangunan itu dalam rangka mengantisipasi jalannya air karena memang di wilayah situ tidak ada drainase. Maka dibangunnya juga di tengah jalan lingkungan. Kami keduk sekian meter, kemudian kami tutup pakai bordes, dalamnya itu bisa masuk sekitar 5 atau 10 kubik mungkin bisa masuk air ke situ karena langsung masuk ke serapan. Iya. Itu dalam rangka salah satu upaya dan bentuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat. Jadi ya banyak cara lah yang bisa dilakukan dan semuanya itu biasanya terserap dalam musrembang ya Pak? Iya, insya Allah sekarang ini juga program Kecamatan Jombang sedang melakukan, tadi saya ada rapat, itu mengadakan agenda penjadwalan untuk pelaksanaan Musren Bangkel. Sebetulnya Musren Bangkel ini sudah dilaksanakan dengan pramusren sejak bulan November kemarin. November 2021 itu kami sudah melakukan pramusren Bangkel yang ada di lingkungan RT RW sudah dirumuskan dan nanti akan dibawa di Musren Bangkel yang kami jadwalkan tadi itu mulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan akhir Januari. Insya Allah Musren Bangkel di Kecamatan Jombang akan selesai. Kemudian pertengahan Februari nanti insya Allah Musren Bangcam juga akan kami laksanakan dan ini sudah kami lakukan kesepakatan dengan para lurah dan Pokmas yang ada di wilayah kelurahan se-Kecamatan Jombang. Nah, tadi kan di awal persoalannya yang urgent akan dikawal lebih dulu ya Pak. Ya. Persoalan pasti kan yang sekarang nongol dari Musrembang itu untuk pengawalan sampai bisa lolos ke tingkat kota seperti apa Pak? Ya, kami akan melakukan pengawalan sejak Musren Bangkel. Ingin mencatat, mendata dari usulan yang dilakukan pada saat pramusren. Kemudian nanti akan dikawal, akan membuat prioritas. Prioritas kelurahan ini nih yang diusulkan 10 umpamanya. Kami tekan, kami lihat lagi nanti bisa jadi dari 10 ini bisa menjadi yang prioritas bisa menjadi 5. Nah dari 5 inilah nanti yang akan kami kawal untuk bagaimana caranya masuk ke Musren Bangkor, melalui juga nanti hearing dan sebagainya agar ini nih bisa betul-betul dilaksanakan karena menyangkut ketenangan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayahnya masing-masing. Iya, kebutuhan hidup masyarakat yang memang harus cepat nih dilaksanakan. Iya, memang ini sedang kita garap. Nah, tapi nanti Musren Bangkel sekarang itu bukan untuk sekarang. Musren Bangkel sekarang ini adalah untuk 2023. Adapun untuk 2022 itu kemarin hasil Musrenbang Kecamatan juga insya Allah nanti akan dilaksanakan dikala sudah selesai Musrenbang Cam dan Musren Bangkel di tingkat kelurahan dan kecamatan. Banyak banget nih informasi yang didapat dari Pak Haji. Iya, karena memang pengalaman yang cukup lama ya Pak. Kita tidak memungkiri bahwa pengalaman itu menjadi guru yang cukup baik buat. Jadi kalau kita berbicara ke belakang, itu saya tuh pertama lulus dari sekolah tuh 85 saya lulus SMA. Kemudian saya berkiprah di masyarakat karena saya lulusannya adalah SGO. Saya juga ngajar honorer di Madrasah Al Munawwaroh Gerem, mengajar di SMP 17, mengajar juga di Madrasah Al I'anah Jangkar, mengajar juga SMP 17 Cigading, itu yang ada posisinya di Kubangsari. Nah, kemudian juga tahun 85 itu saya sudah dengan kegiatan saya sehari-hari di masyarakat, di keluarga, masyarakat menghendaki saya waktu itu jadi ketua RT. Jadi saya jadi ketua RT itu sejak tahun 85 sampai dengan 95 saya menjadi ketua RT. 85 sampai 95, 10 tahun. Ya, bahkan dengan tambahan kemarin itu konsep itu jadinya lebih karena saya setelah itu juga suruh menjadi ketua
LMD dulu di Kelurahan Bangsari. LMD itu apa? Lembaga? Lembaga Masyarakat Desa yang melaksanakan program-program pembangunan, yang membuat rapat-rapat. Katakan MPR-nya lah, MPR-nya Indonesia, MPR-nya desa, itu LMD itu. Sejak itu kemudian saya juga menjadi PNS, itu guru di SD Sembu 1 Serang, itu tahun 88. Kemudian tahun 89 saya mutasi ke SD Delingseng. Kemudian seiring berjalannya waktu saya juga ikut organisasi seperti Kosgoro, Karang Taruna dan sebagainya. Itu saya padat waktu itu kegiatan kemasyarakatannya, yang sehingga dikala saya menjadi camat, menjadi lurah, yang tidak tahu kerja saya di organisasi bertanya-tanya kenapa sih jadi guru bisa jadi lurah dan sebagainya. Padahal kegiatan saya sebelum Kecamatan Ciwandan lahir, masih gabung dengan Pulau Merak, saya sudah aktif di kecamatan. Waktu itu camat Ciwandannya selamat yang pertamanya adalah Pak Abi Husna. Saya udah aktif jadi panitia 17 Agustus, panitia Hari Pemuda, Sumpah Pemuda, panitia juga peringatan 10 Oktober, 5 Oktober. Itu dulu tuh setiap hari-hari besar diperingati, diselenggarakan oleh para pemuda. Panitianya saya, Pak Haji Teten, itu yang sekarang Pak Haji Teten di Dispora. Dispora ya. Mungkin itu beda, nggak tahu beda garis tangan atau beda buah tangan, yang sehingga dia udah jadi wali sudah menjadi kepala dinas, saya masih di camat. Kemudian saya mutasi ke Pemda itu bukan karena keinginan saya, karena waktu itu Cilegon mendapat undangan untuk musorda ke Bandung menyangkut tentang KONI. Sementara waktu itu masih bergabung KONI-nya dengan Serang. Maka pembentukan Kabupaten Serang. Maka pembentukanlah Karateker KONI. Karateker KONI Cilegon adalah kebetulan saya dan Pak Haji Teten itu. Pada saat musorda di Bandung, saya suruh berangkat dengan Pak Rusli Ridwan. Kenapa? Karena saya kenal dengan Pak Rusli Ridwan selaku sekda itu sejak beliau Kabagkesra, karena kegiatan saya di Karang Taruna. Nah, dari situlah saya dipromosikan untuk ke KONI. Itu pada saat peralihan atau Cilegon sudah menjadi kota di Cilegon baru menjadi kota. 99 ya? KONI, ya 99 2000 saya berjalan waktu itu. Tahun 2000 saya disuruh berangkat lagi ke Bandung mewakili kota Cilegon. Saya parkir menghadap lagi ke Pak Rusli, dibawalah oleh Pak Rusli ke Pak Wali Kota waktu itu almarhum Pak. Saya bilang, Pak, saya bukan nggak mau berangkat merapat, cuma saya sendiri mindernya saya kasihan ke Bapak. Emang kenapa? Pak, saya bilang, yang namanya ketua KONI tingkat kota, yang lain itu paling tidak kepala Bapeda, sekda. Kemudian Cilegon diwakili dengan guru SD. Wah, ini Pak Rusli tetap harus berangkat walaupun bagaimana. Itu kan nggak ada lagi. Yang sudah jadi pengurus KONI di Kabupaten Serang sekian tahun kan beliau ini. Udah sekarang berangkat aja, nulis maunya di mana. Nanti diisi biodatanya, jangan guru SD lagi. Mau pegawai dinas mana, nanti pulang dari sana dibikinin SK-nya. Karena kebutuhan tadi, yang sehingga alhamdulillah saya ditarik melaksanakan pekerjaan. Waktu itu ada Porda pertama tingkat provinsi. Saya lagi-lagi dipanggil dengan Pak Sekda. Coba bagaimana caranya, kita ini kan baru lahir. Sementara kita juga harus ikut juga berkiprah. Saya tidak muluk-muluk, tidak harus juara umum, tidak harus juga juara 2. Paling tidak jangan sampai, sekalipun baru jangan sampai memalukan. Jangan di posisi terakhir jangan juga. Di posisi terakhir. Saya berupaya kerjasama dengan teman-teman yang dulu sama-sama di olahraga. Alhamdulillah lah, waktu itu juara kedua, karena juara umumnya Kota Tangerang. Cilegon waktu itu pertama jadi kedua. Dari situlah mungkin Pak Aat, Pak Rusli ingat dan sebagainya, yang sehingga pada saat itu tahun 2000 pelaksanaan, 2002 saya diangkat menjadi Kasih Ekbang di Kecamatan Grogol. Kemudian 1 tahun kemudian saya menjadi Kasih Penyuluhan di Dinas Kebersihan, itu tahun 2003 sampai dengan 2005. 2005
itu saya ditarik menjadi Lurah Warnasari sampai 2008. 2008 saya bergeser 2009 2010 itu menjadi Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinsos. Maka yang saya lakukan tidak jauh beda. Kalau dulu zamannya di lurah, katakan kalau punya pacar, pacarnya cantik, kalau ngapel dia datang nyamperin saya. Setelah di dinas sosial, udah pacarnya jelek, kalau saya ngapel harus jemput dia. Itulah resikonya waktu itu saya di dinas sosial. Ya, maka kami lakukan waktu itu. Kalau saya razia dengan Pol PP, zamannya Pak Iman sebagainya, itu mendapatkan para pekerja itu, ya teman-teman yang bekerja di situ, saya nggak berani menyebutkan bahwa mereka itu wanita tunasusila. Saya singkat aja, ini para WTS, saya angkat, ibu-ibu. Setelah dari sini akan saya bawa ke Pasar Rebo untuk melakukan pembinaan. Waktu itu ada 60 orang yang terazia, saya masukkan. Yang sampai lulus itu ada 20, ada yang ngambil tata boga, ada yang ngambil juga untuk tata rias pengantin. Sambil saya rayu di mobil, ibu-ibu ini sebetulnya sama dengan istri saya, sama-sama WTS. Bedanya kalau ibu WTS-nya untuk umum, kalau istri saya WTS-nya saya bilang untuk saya pribadi. Maksud Pak Kabid WTS-nya apa untuk Pak Kabid? WTS saya, saya bilang singkatan apa? Welcome to Selangkangan. Saya bilang. Itu khusus untuk saya, bukan untuk umum. Tapi sama-sama BTS, jangan khawatir. Yang penting ibu sekarang, mbak-mbak semuanya mau memperbaiki pola hidupnya, mau juga memperbaiki pergaulan dengan masyarakatnya agar menjadi nanti masyarakat menerima kembali kepada ibu-ibu ketika ibu-ibu nanti selesai dari pelatihan dari Pasar Rebo ini. Alhamdulillah berhasil. Kemudian tahun 2011, awal 2011 saya dilantik menjadi camat Citangkil. Berjalan saya 4 sampai 5 tahun. 2014 saya mutasi lagi camat Ciwandan. Kemudian Mei itu tanggal 16, saya ingat betul, tanggal 16 Mei 2014 saya mutasi ke Ciwandan. Kemudian Mei kemarin ini saya mutasi lagi di Jombang. Di Jombang Mei besok itu rupanya saya hoki di jabatan itu di bulan Mei, karena setiap peralihan hampir rata-rata bulan Mei. Dari Citangkil ke Ciwandan, dari Ciwandan ke Jombang juga sama bulan Mei. Kemarin ini saya juga Mei, maka Mei 2022 saya genap 3 tahun di Kecamatan Jombang. Kalau saya punya yang muda, udah punya anak 1 tuh 3 tahun. Pengen Pak, nambah lagi. Yang namanya orang normal aja kalaupun punya keinginan. Tapi lagi-lagi kita mengukur kemampuan. Kalau saya lakukan ini kira-kira orang yang di rumah palu atau apa yang diangkat. Kan gitu. Setelah dari Jombang nih, kira-kira akan kemana lagi? Ya, kalau kira-kira akan kemana, saya tidak bisa nebak karena itu nggak ada rute jurusannya. Iya. Nah, tidak seperti angkutan umum. Umpamanya kalau sekarang ke Seruni, dari Seruni apakah mau ke Merak atau mau balik lagi, kan itu tergantung dari rute terminal yang dia miliki di dalam perizinan perhubungan. Tapi ini kan tidak, Pak. Ini kan tidak, tetapi yang namanya harapan bukan sekedar harapan, usaha sudah saya lakukan. Pertama, kemarin saya ikut open bidding Dinas Pendidikan. Saya masuk 3 besar. Tetapi dengan mungkin belum waktunya saya di situ, mungkin harus di dinas lain. Tahun ini saya kemarin ikut open bidding di Dinas Pemadam Kebakaran. Kenapa? Intinya sama. Dunia pemadam kebakaran sama camat dan lurah itu adalah orang lapangan yang notabene memang kita dibutuhkan tenaga yang keras, pikiran juga yang keras, tapi melunakkan. Ini pengalaman yang panjang tentu saja yang ngebentuk Bapak sampai sekarang ya, mulai dari RT, lurah sampai camat di 3 wilayah. Sekarang juga jadi ketua forum camat se-Cilegon. Oh iya betul. Sampai sekarang saya masih menjabat sebagai ketua forum camat sekota Cilegon. Sekota Cilegon dari 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan yang ada di kota Cilegon. Nah, forum itu fungsinya buat apa sih, Pak? Gitu. Fungsinya pertama untuk menyamakan persepsi dalam rangka menyanggah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan.
untuk saling bertukar pengalaman, untuk juga dijadikan wadah untuk menyongsong kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan seperti adanya sospem dan sebagainya. Cuma sekarang ini saya juga nggak tahu seperti apa yang kita lakukan, tetapi yang jelas sekarang ini masih tetap berjalan. Kalau dulu itu saya mengadakan pertemuan dengan camat itu dengan ada keinginan dengan dinas mana, saya mengundang para camat dan mengundang dinas juga wali kota, yang saya sebut dengan coffee morning. Coffee morning ini dulu saya melaksanakannya bergilir. Kalau bulan ini di Kecamatan Jombang, bulan depan ke Purwakarta, bulan terus sampai 8 kecamatan itu bagian. Umpamanya sekarang saya adakan coffee morning di Kecamatan Jombang umpamanya. Tentunya di bulan Januari ini ada program apa nih? Oh, ada program Musrenbang. Berarti kita harus waktu itu kita yang harus dibahas ini. Seperti apa sih nanti musrenbang ke musrenbang Cem ini ketika kita melakukan koordinasinya dengan dinas mana saja, umpamanya dengan dinas PU karena terkaitan buat gambar, PU lah kita undang. Kemudian juga dinas sosial juga kita undang. Bahkan pernah kami juga, bukan pernah, selama ini juga alhamdulillah kami masih menggunakan pendampingan dari kejaksaan. Dari kejaksaan juga ketika kami melaksanakan itu mengadakan ekspos. Maka inilah yang kita godok di forum camat. Oke, kesiapan untuk ekspos Kecamatan Jombang hari apa, bulan apa untuk ini semuanya adalah digodok di tingkat forum itu dengan menghadirkan dinas-dinas yang terkait yang dibutuhkan dengan kegiatan pada bulan itu. Ya, sehingga para camat yang lain pun bisa saling berkomunikasi, saling berbagi, bisa saling komunikasi, bisa berkoordinasi, iya, dan kolaborasi. Iya, karena pada intinya kalau kita ingin sukses menjadi pemimpin, jangan terlepas dari 3K. Apa tuh Pak? Koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi. Kalau 3 ini bisa berjalan dengan baik dengan luar maupun dengan dalam, internal, maka ini semua program akan menjadi sukses dan akan menjadi benar. Terutama juga kita komunikasi harus 2 arah biar sama-sama memahami. Karena komunikasi itu kalau yang satu tidak memahami akan terjadi tindakan yang kriminal. Ya saya contohkan, ketika itu ada seseorang punya menantu di Pondok Gede. Kebetulan dia adanya, katakan hidupnya di Mancang. Banyak rambutan panen di Mancang. Naik mobil Arimbi dari sini, sampai atas mobil itu dideketin sama kondektur. Pak, rambutan jangan dibawa ke atas mobil, simpen di bawah aja. Enggak, takut habis. Enggak Pak, aman. Karena kalau Bapak simpen di sini banyak semutnya, takut ngegigit atau masuk ke telinga penumpang yang lain. Ya udah kalau gitu simpen di bawah. Karena dia tidak memahami, kondektur ini menggunakan kebiasaan dia saja. Lupa tidak memahami bahwa dia ini naik dari Cilegon itu bawa rambutan. Kalau mau ke Pondok Gede, turunnya kan terminal rambutan. Kan? Terminal rambutan. Dengan gayanya dia, dengan karakter juga masyarakat kami di sini, naik mobil, AC tidur. Sampai ke rambutan, masih tidur. Penumpangnya lain sudah turun semua. Tinggal dia sendiri. Kondektur nggak sadar, colek penumpang ini. Bang, rambutan habis, langsung bangun pukul, ceger, ngoblok kamu. Dari tadi kan udah dibilangin rambutan jangan disimpan di bawah takut habis. Bener kan, dasar tolol. Nah ini. Padahal udah sampai di kampung rambutan. Nah itu, kenapa ini terjadi? Karena tadi tidak saling memahami. Kondektur tidak memahami kalau orang ini justru dari awal juga takut rambutannya habis. Dia juga tidak memahami bahwa ini lagi tidur. Kenapa sih dibangunkan dengan gaya dia? Akhirnya bangunkan dulu Pak. Sudah sampai terminal rambutan Pak, turun. Itu dia lupa komunikasinya, langsung colek rambutan habis, kaget langsung dibuka. Iya, berarti komunikasi. Makanya komunikasi ini sangat penting. Nah inilah, maka ini salah satu pihak kalau seorang pemimpin pengen berhasil, kuasai 3K. Kita harus konsolidasi ke dalam dan keluar. Koordinasi juga dengan pimpinan, atasan dengan pimpinan. Komunikasi juga harus 2 arah dengan saling memahami karakter dari masing-masing
pegawai yang ada di wilayah itu sendiri. Iya, karena posisi Pak Camat kan ada di tengah-tengah ya, di bawah ke masyarakat, di atas juga kan pimpinan Ya. Wali Kota Cilegon gitu. Nah iya, makanya bagaimana caranya ketika kami melaksanakan satu kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat sementara anggarannya tidak ada. Kalau di dinas kan cukup, waduh kebetulan anggarannya belum masuk, di kecamatan nggak bisa. Dikala harga masyarakat, Pak gimana ya? Nggak taunya pagi-pagi sanyo saya macet. Sementara saya mau beli ini juga lagi nggak ada, tolong sih Pak. Itu nggak bisa, saya ngomong, wah anggaran itu nggak ada, nggak bisa. Paling tidak harus kita siap dikocek saya. Udahlah Pak nih dibantu, apakah 100.000 atau berapa. Itulah seorang camat. Kenapa? Nggak mungkin juga saya waktu itu langsung ke Pak Wali Kota. Kan itu, inilah bedanya camat dengan wali kota, bedanya camat juga dengan para kepala UPD yang ada di wilayah Kota Cilegon. Iya, berarti harus bisa memahami masyarakat bagaimana cara mengambil solusi secara cepat. Itu yang sangat dibutuhkan. Itu yang sangat dibutuhkan. Mantap. Makanya dulu tuh ada juga istilah orang mengecilkan sekmat. Sekmat itu katanya sengsara karena camat. Bukan sengsara karena camat, justru sekmat itu sejahtera karena camat. Kenapa tuh Pak? Ada bisa sampai pandangan kayak gitu? Ya karena rata-rata camat itu kan cukup datang, nggak ada kerjaan, pulang. Prinsip orang dulu kan seperti itu. Padahal sekarang seorang sekmat itu kalau kita dekat dapat mengarahkan dan diri sendiri juga memberikan kesulitan-kesulitannya apa, ya, ternyata itu juga bisa mencairkan suasana. Iya, bisa mengatasi semua persoalan gitu. Kopi dulu Pak. Sahabat Philip Online bisa datang nih ke Cafe Spirit. Lokasinya cukup strategis di depan landmark Cilegon Simpang ya. Di sana ada ruko-ruko. Nah, pokoknya kalau udah sampai Simpang bisa lihat ada namanya Cafe Spirit. Ini asik banget sih buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi sama temen-temen. Banyak pilihan, mau kopi panas ataupun dingin, es kayak gini. Mungkin Pak Camat, kalau lagi penat nih bisa mampir ke sini gitu. Insya Allah, dan saya kalau ke sini saya pesennya paling kopi hitam. Kopi hitam. Paling pesennya saya kopi hitam. Saya nggak bisa ngomong kopi black, karena kalau saya ngomongnya kopi black takut bayarnya 50.000. Kalau kopi hitam cukup 5.000. Oh gitu. Bisa. Pak Camat, terima kasih nih obrolan sore kali ini sangat menarik sekali. Semoga lain waktu bisa silaturahmi lagi nih. Insya Allah, sama juga saya juga mengucapkan terima kasih. Saya diundang di sini dalam rangka melaksanakan komunikasi dan koordinasi menyangkut pelayanan kami di kecamatan. Dan insya Allah saya juga bisa menyampaikan nanti ke teman-teman camat yang lain. Mudah-mudahan ada satu program yang bisa nanti berdampingan dengan Wilip ini dalam rangka sama melaksanakan kegiatan program pembangunan masyarakat untuk juga menuju Cilegon baru juga bermartabat. Suksesi program dari Pemkot Cilegon tentunya. Iya. Terima kasih nih sekali lagi Pak Camat, jangan kapokan. Insya Allah nanti silaturahmi lagi. Kita tutup ya sahabat Philip Online obrolan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Tadi banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Camat tuh buat ya terutama kita ya yang masih muda tuh gimana caranya bisa kerja tuh harus dengan ikhlas biar terasa lebih muda. Iya, mudah. Mudah. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.